Ada Pak Ibnu Muntasab juga di Pak Ibnu Muntasab secara virtual, dan seluruh fraksi dari PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Dan saya ingin menyapa yang mendampingi saya di sini, ada Pak Menteri Kumham, Pak Lauli, dan Ibu Menteri Tenaga Kerja yang secara fitcon, dan Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri LHK, Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Menteri ESDM, Bapak Menteri Koperasi UKM, Bapak Wamenkyu yang mewakili Kementerian PUPR, Pertanian, dan Kominfo. Tentu dengan pada kesempatan ini kami mengapresiasi waktu yang diberikan dan dalam rapat kerja ini, dan kami ingin menyampaikan bahwa RUU ini disampaikan melalui Supres pada tanggal 7 Februari dan kami ditugasi oleh Bapak Presiden 10 Menteri, dan mengapresiasi pembahasan yang sejak Februari sampai dengan hari ini sudah memakan waktu yang panjang, dan kami mencatat bahwa rapat ini merupakan rapat yang ke-63. Jadi rapat panjang 55 kali, rapat musim 6 kali, kemudian ada rapat hari ini, rapat panjang, dan rapat kerja. Rapat ini dilakukan seperti tadi disampaikan pimpinan, secara transparan dan terbuka kepada publik, bahkan melalui media sosial juga. Sehingga dengan demikian kami dari pemerintah mengapresiasi keterbukaan dalam proses, dan juga tentu mendapatkan tanggapan dari masyarakat, ditambah lagi kerjanya tidak mengingat waktu, hari Sabtu pun kerja, Minggu kerja, bahkan sampai malam, bahkan kadang-kadang ada padam listrik. Ini hanya membuktikan bahwa laporan panja ini sampai semua ke pemerintah. Ini Bapak Pimpinan, kami mendapat catatan bahwa Pak Supratman ini tegas, lugas, keras. Ada semua catatan. Kemudian juga ada Pak Buya selalu menyejukkan hati dengan petuah dan kalimat. Dan kita menikmati hasilnya malam ini juga. Kemudian seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu, dan juga secara khusus dari DPD RI, Ibu Badi, Kenita, dan Ibu Novita yang juga telah mewarnai pembahasan ini. Kemudian kami mengapresiasi kerja keras dan perjuangan dalam pembahasan yang tidak lelah dalam situasi pandemi COVID. Dan dalam kegiatan ini tetap mengikuti protokol COVID yang ketat, bahkan melakukan swab test sesuai dengan protokol. Dan ini luar biasa, dan kami dalam hal ini pemerintah menyatakan bahwa pemerintah juga mempunyai komite untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, sekaligus menjawab bahwa pemerintah tetap mengutamakan pemulihan kesehatan. Bahkan pemerintah menghitung bed occupancy rate secara nasional dan memastikan kepada masyarakat bahwa tingkat bed occupational rate secara keseluruhan masih di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. 1-2 daerah, utamanya DKI dan Aceh, yang tingginya di atas 60%. Tapi daerah yang lain seluruhnya di bawah 45%. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga melihat bahwa pilkada ini adalah diperhatikan juga dengan protokol pilkada yang ketat, di mana pilkada ini diharapkan tidak menimbulkan kluster baru, dan dari data yang ada
terbukti dan sampai saat sekarang jumlah daerah merah dari lebih dari 300 daerah yang mengikuti pilkada angkanya lebih rendah, dan yang non pilkada angka merahnya naik. Artinya pandemi COVID ini tidak melihat pilkada atau bukan pilkada, tetapi yang utama adalah kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu mengapresiasi partai-partai yang menekankan untuk menjalankan protokol COVID. Nah, kemudian tentu dalam program pemulihan ekonomi, pemerintah hadir dalam penanganan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah memberikan bantuan upah untuk tenaga kerja sebesar 2,4 juta dan itu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan targetnya sampai 15 juta. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang kena PHK 2,1 juta, pemerintah memberikan yang namanya kartu prakerja. Kartu prakerja hari ini sudah 5,6 juta dan mendapatkan pelatihan dan 2,4 juta, dan dengan demikian pendaftarnya adalah lebih dari 30 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum ini diundang-undangkan, pemerintah pun sudah hadir untuk tenaga kerja. Nah, demikian pula untuk UMKM, bantuan terbesar dalam anggaran itu untuk UMKM. UMKM yang jumlahnya 60 juta lebih itu diberikan super mikro, bunganya ditanggung pemerintah 18-19%. Kemudian kredit usaha rakyat yang 10 juta sampai 500 juta, 6% ditanggung pemerintah sampai akhir tahun. Kredit dari 500 juta sampai dengan dari 500 juta sampai dengan lebih tinggi lagi, itu sampai dengan 10 miliar, itu juga pemerintah menanggung 3% dan 2%. Kemudian 10 miliar sampai 1 triliun, itu juga pemerintah memberikan bantuan penjaminan. Sehingga pemerintah hadir, baik itu untuk UMKM, kemudian untuk tenaga kerja dan sektor-sektor. Sehingga tentu pemerintah ingin mengatakan bahwa undang-undang ini dibahas dengan sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menangani COVID maupun pemulihan ekonomi. Kemudian di dalam undang-undang ini RUU Cipta Kerja didorong untuk mendorong debirokratisasi dan pemerintahan yang lebih efisien dengan penerapan NSPK dan juga penggunaan sistem elektronik. Kemudian dukungan UMKM ini juga diharapkan kemudahan mendirikan perusahaan terbuka perorangan, dan juga khusus untuk UMKM cukup pendaftaran, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh UMKM menjadi kecil, operasi dipermudah 9 orang, sertifikasi halal dipermudah dan diperluas dengan lembaga pemeriksa halal yang dapat dilakukan baik oleh ormas Islam maupun perguruan tinggi, namun tetap fatwanya adalah dari MUI. Kemudian yang terkait dengan perlindungan masyarakat di kawasan hutan, ini justru masyarakat akan mendapatkan kepastian untuk memanfaatkan keterlanjuran lahan di kawasan hutan, sehingga masyarakat diberikan haknya, bukan diambil haknya. Jadi ini yang kami tegaskan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil perkebunan dan pengawasan daripada pemerintah. Nelayan telah dipermudah untuk penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan melalui satu pintu di KKP. Kemudian pemerintah dari segi perumahan juga mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga mempercepat reform agraria dan redistribusi tanah yang dilakukan oleh bank tanah, bukan mengambil hak tanah masyarakat. Jadi justru kita melakukan reform dan meredistribusi tanah kepada rakyat. Sedangkan perlindungan kepada pekerja, ada kepastian yang belum pernah dilakukan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi negara hadir untuk ikut serta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian juga yang terkait dengan persyaratan PHK, sama sekali kita
menegaskan bahwa tidak menghilangkan, sekali lagi tidak menghilangkan hak cuti, hak haid, cuti hamil yang sudah diundang-undangkan yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian bagi pelaku usaha tentu perizinan berbasis risiko, mengutamakan daya saing dan produktivitas, kemudian bidang-bidang usaha yang diprioritaskan kepada pemerintah, dan kemudian terkait dengan sanksi, basisnya tentu administrasi, tetapi tingkat yang terakhir adalah tetap sanksi pidana apabila terkait dengan lingkungan hidup ataupun kecelakaan kerja. Dan kemudian juga peran fungsi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tentu beberapa hal yang terkait dengan otonomi daerah tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian juga terkait dengan pengaturan RT/RW dalam One Map Policy, dan selanjutnya kami juga mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi. Demikian beberapa hal yang kami ingin sampaikan, dan juga terhadap partai-partai yang sudah mendukung, dari Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, kemudian Partai PAN, dan Partai mendukung. Dari fraksi Demokrat dan fraksi PKS, catatannya juga kami catat, dan sebetulnya kalau mau dialog tetap kami buka, masih ada waktu dialog, dan kami bisa menjelaskan apabila diperlukan. Kami siap hadir di fraksi PKS atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu rapat paripurna. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.